Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Hiar dengan NIM D1A1211064. Saya dari kelas B jurusan Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah sebagai berikut. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPU PKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofi Grundzüge belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih 169 menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu dan tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti terstandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Ya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu kapitalisme, yaitu alirannya meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara meretal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah 170 dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan pesan rakyat dalam kehidupan bernegara. Demikian materi yang saya sampaikan, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.